waktu Pian karena ada tugas dari pelatihan calon guru penggerak. Di sini kami sudah sampai ke modul 3.1 yang temanya tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di guru penggerak ini di modul 3.1 kami ditugasi untuk mewawancara pimpinan. Jadi di sini selama ini bagaimana Pak Mualim dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Ya, terima kasih Bu Dwi. Yang jelas hampir semua sekolah mungkin mengalami yang namanya kasus seperti ini. Apalagi di sekolah kita SMK Setono ini banyak guru-guru muda, banyak guru-guru yang baru berkeluarga, yang punya anak kecil dan sebagainya. Nah, ini dihadapkan pada permasalahan. Di satu sisi dia harus peduli dengan keluarganya, di satu sisi dia harus juga melaksanakan kewajiban dia di sekolahan. Nah, sebagai seorang pimpinan tentu kita harus memahami kondisi-kondisi seperti itu, sehingga dengan kondisi seperti itu dua-duanya jalan. Jadi sekolah mengakomodir juga, artinya tidak egois. Jadi dua-duanya harus jalan. Jadi guru yang punya anak kecil, punya kepentingan keluarga bisa terselesaikan dengan baik. Di samping itu juga tugas-tugas di sekolah pun bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, ini bisa kita komunikasikan bersama antara pihak sekolah dengan guru yang bersangkutan. Terus bagaimana Pian menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah SMK ini, terutama untuk kasus-kasus yang seperti Pian sebutkan tadi, kira-kira untuk kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, biasanya guru itu melaporkan dulu dengan wakasek kurikulum untuk dalam hal penjadwalan. Jadi biasanya jam-jam yang sering berbenturan antara kepentingan pribadi guru mungkin terhadap keluarganya dengan sekolah, biasanya di jam-jam pagi. Jadi biasanya kita komunikasikan dengan guru yang bersangkutan bersama wakasek kurikulum untuk pengaturan jadwalnya. Jadi yang pagi punya kesibukan keluarga, mengantar anak dan lain sebagainya, biasanya kita taruh di jam siang. Jadi dengan harapan pagi itu terselesaikan, jam agak siang pun tugas pokok dia di sekolah itu bisa terselesaikan seperti itu. Dengan harapan guru-guru lain juga harus saling memahami untuk kebersamaan seperti itu. Terus kira-kira langkah-langkah dan atau prosedur Pian, contohnya seperti apa biasanya yang Pian lakukan gitu untuk langsung menghadapi guru-guru, atau cuma sekedar ke kurikulum, atau Pian sendiri yang biasanya muncul kasus itu awalnya biasanya kita melihat misalnya ada jam kosong gitu atau ada kelas yang kosong. Nah, baru kita panggil gurunya, kenapa jam kosong, kenapa tidak diisi. Biasanya guru menyampaikan permasalahannya. Jadi kita panggil, kita komunikasikan, nah permasalahannya kita tahu, baru kita cari solusinya seperti itu yang saya sampaikan tadi. Solusinya dengan menaruh di jam agak siang, mungkin jam 9 atau setengah 10 lah. Jadi jam pertama untuk guru yang memang punya kepentingan keluarga seperti itu. Jadi kita panggil dulu, kita diskusikan mana baiknya seperti itu. Terus hal-hal apa saja Pak yang selama ini yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi kalau menurut saya yang efektif itu memang segala sesuatu permasalahan itu memang harus dikomunikasikan dengan baik, dimusyawarahkan untuk mencari win-win solution. Nah, jadi artinya di guru pun tidak dirugikan, jadi dia masih bisa menjalankan kewajiban dia sebagai, mungkin kalau laki-laki kepala keluarga mengurusi yang lainnya, kalau ibu itu mungkin sebagai ibu rumah tangga bisa terjalankan. Di samping itu juga kewajiban dia di sekolah juga terjalankan. Jadi artinya tidak ada yang dirugikan lah seperti itu. Yang penting intinya dikomunikasikan dengan baik, sama-sama mencari solusi yang terbaik. Kalau kita mau, ya insya Allah ada solusi yang terbaik seperti itu. Ya, terus Pian ada tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika
apakah Pian langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal sendiri untuk menyelesaikan, Pak? Maksudnya di waktu tertentu atau langsung pada saat itu, misalkan ada jam kosong langsung Pian gurunya. Oh, biasanya ada kalanya langsung, tapi ada kala juga ketika kan kita sering rapat rutin juga. Jadi di rapat rutin itulah waktu-waktu yang bisa kita gunakan berkomunikasi dengan bapak ibu guru apabila ada menemukan kasus-kasus yang memang perlu kita selesaikan, memang perlu kita carikan solusinya. Jadi kita kan rapat rutin juga. Jadi di rapat rutin itu bisa kita sampaikan juga kalau ada keluhan-keluhan, permasalahan-permasalahan yang ibaratnya dilema ITK tadi bisa disampaikan ke kita. Jadi baru kita carikan solusinya. Di samping itu juga ada insidentil, ibaratnya kita menemukan kasus tertentu baru kita selesaikan seperti itu. Terus selama ini Pian sendiri kan yang menyelesaikan atau ada seseorang yang membantu Pian untuk menyelesaikan? Pasti tidak sendiri, kita bersama. Terutama yang kalau yang berkaitan dengan jadwal tadi ya wakasi kurikulum yang kita bersama-sama seperti itu. Sambil juga dengan berkolaborasi dengan guru yang lain untuk bisa mungkin dalam kaitan mengeser jadwal. Jadi ya saling memahami lah, kalau ada yang ini kita atur, yang ini mengalah dan sebagainya supaya tujuan bersama itu bisa tercapai. Terus yang kira-kira Pak dari kasus-kasus yang Pian alami ini, pembelajaran apa yang bisa Pian petik dari pengalaman Pian mengambil keputusan dilema etika? Jadi pelajaran yang pertama, kita selaku pimpinan harus bisa juga memahami, artinya bapak ibu guru juga punya kepentingan dan lain sebagainya. Jadi artinya tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Yang penting niat kita baik, kita komunikasikan dengan baik, kita musyawarahkan, kita cari solusinya. Jadi tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan. Yang penting komunikasi terjalin dengan baik. Terima kasih Bapak. Oke, siap, selama siap. ini Bapak sudah memimpin kami secara baik juga. Kami juga terima kasih sudah membantu kami dalam pelatihan CDP ini. Siap, terima kasih siap. Bapak. Oke, siap. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Oke, terima kasih Pak Hairun. Di sini Pak Hairun adalah Wakakurikulum SMK 1 Hanau. Ini Pak, saya minta bantuan untuk mewawancarai Bapak nih tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, karena Bapak kami anggap di sini sebagai Waka, kan berarti termasuk salah satu pimpinan dari guru-guru di SMK Negeri 1 Hanau. Jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan ini ya, jadi untuk mengidentifikasi kasus yang berkaitan dengan kurikulum ini banyak sekali. Yang pertama diantaranya adalah kasus masalah pembagian jam mengajar, karena ada jam mengajar untuk guru itu ada yang kena pagi, siang maupun sore hari. Yang pertama. Yang kedua, ini ada kasus yang lainnya, yaitu kasus banyak jam-jam yang kosong, terutama adalah jam-jam siang hari. Kemudian ada permasalahan yang lain lagi, masalah guru yang tidak diterima, di mana guru tersebut ditegur, ya kita tegur karena memberikan tugas pada siswa, sehingga siswa itu hari ini diberi tugas, kemudian besok tidak hadir atau apa. Di antaranya itu Pak, ada itu Bu. Terus bagaimana kira-kira Bapak menjalankan pengambilan keputusan di SMK ini, terutama untuk kasus-kasus yang Pian sebutkan tadi? Kira-kira kepentingan yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk kasus yang sudah saya identifikasi ya, ini terutama kasus
jam kosong maupun kasus pembagian jadwal ya, pembagian jadwal. Jadi untuk guru itu kan kepentingannya tidak hanya, kewajibannya tidak hanya mengajar sebagai guru mendidik ya, ada juga kewajiban Bapak Ibu guru berkaitan dengan kepentingan rumah tangganya. Nah untuk itu saya sebagai kurikulum juga melakukan persuasif bagi guru-guru yang mempunyai kepentingan. Di antaranya mungkin ada guru yang pagi mengantar anaknya sekolah, ya. Kemudian di lain kewajiban tersebut guru juga harus mengajar. Nah ini untuk pengaturan jadwal, mungkin Bapak Ibu guru yang paginya mengantar siswa itu kita beri jadwal yang mungkin agak siang. Jadi ini untuk memecahkan masalah yang dihadapi Bapak Ibu guru antara kewajiban di rumah dan kewajiban di sekolah. Gitu ya, Pak. Setelah itu apa ini kira-kira dalam penyelesaian kasus dilema etika tadi, apakah pian itu langsung menyelesaikan di tempat atau nanti memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, misalkan dalam bentuk prosedur seperti apa gitu yang pian untuk merubah tadi, misalkan ada kasus yang guru yang tidak masuk di kelas atau seperti apa gitu. Baik, jadi untuk menangani permasalahan tersebut ya, jadi di bagian kurikulum mengambil keputusan mungkin bersama dengan guru-guru yang lain dengan melakukan rapat antara dewan guru ya untuk mengambil suatu kesepakatan. Di antaranya mungkin kita masang jadwal di meja piket, sehingga pada jam-jam kosong dengan dibantu guru piket untuk mendata jam-jam kelas mana yang kosong, sehingga bisa disampaikan bahwa di kelas tersebut kosong, sehingga gurunya akan merasa punya tanggung jawab bahwa jam tersebut adalah dia harus mengajar, harus masuk kelas. Kira-kira berarti dalam mengambil keputusan itu ya tidak sendiri ya, ada yang memerlukan bantuan dari teman sejawat atau mungkin kepala sekolah juga gitu ya Pak? Ya betul sekali Bu ya, jadi kita tidak mengambil keputusan sendiri, kita dibantu dengan kepala sekolah dan mungkin kesepakatan bersama dengan guru-guru yang lain, sehingga untuk mengambil tindakan itu sudah kesepakatan bersama. Terus dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan seperti tadi? Yang jelas untuk pembelajaran yang dari kasus-kasus tersebut, kita perlu adanya pendekatan persuasif antara kurikulum dengan guru-guru yang bersangkutan yang bermasalah. Kemudian juga itu secara ini ya, jadi sikap yang tegas juga kadang sekali-kali harus diterapkan. Karena apa? Karena kadang ya kita kadang ada merasa tidak enak dan lain sebagainya dengan guru-guru yang bermasalah. Kemudian kita juga menganalisa ya, jadi guru-guru itu kan kadang ada rasa jenuh untuk mengajar. Jadi kita menganalisa mungkin ada solusi-solusi yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi guru tersebut. Kemudian menyelesaikan masalah dengan secara bijaksana, yaitu dengan cara musyawarah bersama. Ya itu saja Pak. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya di dalam CGP ini, dalam tugas pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai tadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama Bu.
Oke, terima kasih Bu Jukai. Di sini saya CGP Angkatan 5 diberikan tugas di modul 3.1 ada tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Di sini tugasnya kami harus mewawancarai pimpinan termasuk kepala sekolah dan kesiswaan, wakil kurikulum gitu ya. Jadi selama ini bagaimana sih Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kebanyakan itu setelah dari wali kelas melapor ke Wakasih Kesiswaan, kalau mungkin yang dari bolos atau mungkin apa masih bisa kita atasi. Cuman yang sering kita dilema itu ketika anak itu tidur di ruangan atau dia menghindar dari ruangan, kita panggil, ternyata masalahnya tidak hanya sekedar apa atau bolos saja, karena setelah ditanya dia itu kerja. Nah, jadi dari guru mapel sudah melapor ke wali kelas, anak ini ketika jam beliau itu ada yang bolos, ada yang tertidur. Nah, jadi sudah dipanggil sama wali kelas, ditanya kenapa tidur. Dia berujar itu karena mengantuk. Ketika ditanya mengantuk sebabnya apa, karena dia kerja malam. Nah, jadi setelah kita sesuai peraturan tata tertib sekolah, dia berapa kali bolos itu dianggap alpanya sudah berapa kali dapat SP1. Ketika dikonfirmasi lagi ternyata masih melakukan seperti itu. Jadi wali kelas setelah konsultasi dengan Wakasih Kesiswaan ke rumah siswa tersebut untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Gitu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Pian anggap efektif kira-kira untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus seperti tadi? Ketika itu masih saja berulang, siswanya kita panggil. Jadi wali kelasnya juga ketika memanggil, kita Wakasih Kesiswaan juga dipanggil. Konsultasi juga dengan guru BK. Ditanya yang sebenarnya masalahnya apa. Jadi ternyata siswanya itu ketika dia melakukan kerja pada malam hari untuk meringankan kebutuhan ekonomi keluarga. Jadi di satu sisi dia harus membantu orang tua, di salah satu sisinya dia harus memenuhi kewajibannya di sekolah, mengerjakan tugas. Cuman yang mungkin tadi itu dia minta keringanan lah, mungkin dibolehkan ya mungkin beberapa menit lah untuk menghilangkan rasa kantuknya. Cuman dari beberapa guru mungkin ada yang menerima atau ada yang tidak memberikan. Terus tantangannya kira-kira apa Bu? Selain misalkan memberikan anak-anak itu waktu jam apa sedikit Iya, untuk iya. istirahat, selain itu misalkan ada kasus lain itu tantangan untuk menghadapi siswa kira-kira apa tantangannya dalam pengambilan keputusan Pian tadi? Ya kalau misalnya sudah kita beri waktu, misalnya ada waktu untuk mungkin guru mapelnya memberikan waktu dia boleh istirahat sejenak segala macam, terus berlanjut. Nah, cuman kita kan di salah satu sisi ingin anak itu sukses selesai sekolah, di satu sisi dia itu tadi ya di perjalanannya lambat laun dia berkurang lah. Kemudian ada juga diberi tugas di rumah, atau mungkin dia bisa mengerjakan tugas ngumpulnya agak terlambat dari yang lain, tapi dengan catatan yang penting dia bisa mengerjakan tugas. Terus untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti tadi, adakah seseorang yang membantu Pian gitu? Atau Pian sendiri yang menyelesaikannya? Atau ada misalkan wali kelas atau dengan siapa gitu? Wali kelas, guru Wakasih Humas, dengan BK. Terus dalam hal yang seperti tadi yang telah Pian sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Pian petik dari pengalaman untuk mengambil keputusan tadi? Kalau kita menerapkan sesuai peraturan sekolah ya tidak bisa ya. Kita ada sisi rasa kemanusiaan lah. Di satu sisi dia harus mengerjakan tugas untuk nilai, di salah satu sisi dia harus membantu kebutuhan keluarganya. Jadi ada timbal baliknya ya, ada rasa kasihan. Jadi misalnya bolehlah ketika mungkin pas pada waktu kita mungkin mengerjakan kewajibannya diberi waktu. Tapi juga tidak terlalu lama juga. Yang penting dia ada mengerjakan tugas.
Jadi kira-kira yang tadi itu Pian mengambil keputusan itu dengan bisa rasa kemanusiaan Iya. ada gitu. Oke Bu, makasih ya atas Iya. kesempatannya Iya, telah sama-sama. membantu saya untuk menyelesaikan tugas ini. Terima kasih.